Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Ibu Indriana akan memaparkan tentang materi motivasi belajar di masa pandemi. Nah, sebelumnya itu saya akan memperkenalkan lebih dalam lagi tentang siapa Bu Indri ini. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Bu Indriana. Bu Indri sebagai pengampu mata pelajaran matematika dan bimbingan TK. Alamat Bu Indri nanti di Widoro, mungkin ada yang tahu Widoro di tempatnya di mana. Nah, selamat bergabung dan selamat belajar di SMA Muhammadiyah Sewan. Selanjutnya, pada kesempatan ini Bu Indri akan memaparkan tentang materi motivasi belajar di masa pandemi. Nah, motivasi belajar di masa pandemi itu ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu adalah sinkronus langsung. Yang mana sinkronus langsung ini adalah merupakan pembelajaran yang bersifat tradisional, di mana kita itu terdiri oleh ruang dan waktu. Nah, dalam pembelajaran sinkronus langsung ini biasanya kita lakukan sebelum masa pandemi corona ini berlangsung. Seperti kita belajar di dalam satu kelas, terus kita melakukan ceramah, diskusi, terus praktek, dan kita bisa misalkan studi tour atau lain-lain. Yang kedua yaitu adalah sinkronus maya, yang mana pembelajaran ini kita dilakukan pada waktu dan tempat yang secara bersama-sama dan di ruang yang berbeda. Tapi kita di ruang berbeda, seperti dalam keadaan saat ini. Kalian belajarnya sama waktunya, dimulai jam 7 sampai jam 12 misalkan seperti itu. Terus tempatnya kan berbeda karena kalian tempatnya di rumah masing-masing. Nah, dalam pembelajaran ini kita menggunakan banyak banget metode, bisa dengan menggunakan diskusi, demokrasi, dan kita menggunakan teknologi yang ada seperti misalkan WhatsApp, terus video call, terus nanti pakai Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah asinkronus mandiri, di mana dalam pembelajaran ini peran Bapak Ibu guru yang untuk mendorong kalian. Nah, mendorong kalian untuk tetap belajar menggunakan modul yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalian bisa belajar di rumah dengan panduan-panduan yang ada. Yang selanjutnya yaitu asinkronus kolaboratif, di mana kita Bapak Ibu guru dan kalian bisa berkolaborasi bersama. Nanti diberikan modul untuk mengerjakan proyek, dan kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian melalui media-media yang ada. Nah, selanjutnya apa sih yang disebut dengan motivasi belajar? Nah, motivasi belajar sendiri itu adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai. Selanjutnya yaitu untuk komponen motivasi belajar. Nah, komponen motivasi belajar itu ada 3, yaitu yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah dorongan, yang ketiga adalah tujuan. Nah, selanjutnya adalah komponen motivasi belajar. Nah, komponen motivasi belajar ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan, yang kedua adalah dorongan, yang ketiga adalah tujuan. Ya, kebutuhan. Kalian sebagai pelajar berarti butuhnya adalah ilmu. Nah, ilmu itu digunakan kalian untuk apa? Meraih cita-cita. Nah, meraih cita-cita itu yang disebut dengan tujuan. Nah, kalau dorongan itu dari dalam diri kita sendiri, orang tua atau lingkungan sekitar dan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tips untuk kita belajar efektif di masa pandemi. Ada beberapa tips yang akan disampaikan. Yang pertama adalah membuat agenda belajar. Nah,
membuat agenda belajar ini sangat penting, karena saya tahu, Bu Indri tahu kalau kalian biasanya kalau di rumah, kalau nggak ya tidur, main game, tidur lagi, makan, main game seperti itu. Maka untuk membuat agenda belajar ini sangat penting, karena kalian harus bisa menjadwal diri kalian sendiri untuk bisa belajar efektif dan tujuan atau cita-cita kalian dapat tercapai. Yang kedua adalah menentukan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini sendiri juga tergantung pada diri kalian. Kalau kalian bersifat aktif, biasanya ada yang suka belajar dengan mendengarkan musik atau dengan kesunyian. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Yang ketiga yaitu adalah istirahat. Nah, kalian juga perlu istirahat yang cukup. Jangan setiap hari tidur, makan, main game, tidur, makan itu. Ya, tidur yang cukup itu kan 8 jam. Maka kalian juga harus mengatur itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk pembelajaran. Yang keempat adalah hindari gangguan belajar. Saya tahu kalau di rumah itu mesti ada gangguan-gangguan, entah itu gangguan dari rumah, misalkan adiknya, kakaknya, nanti terus tetangganya atau yang lain-lainnya. Nah, hindari gangguan belajar itu dengan kalian bisa melihat kondisi yang ada. Misalkan kalau rumah saya itu berisik pada hari jam-jam, misalkan jam-jam pagi, berarti saya harus belajar di siang hari, atau kalian bisa belajar di sore atau malam hari, gitu. Yang kelima adalah cari suasana yang tepat. Nah, suasana yang tepat dan menghindari gangguan belajar itu juga harus sama. Maksudnya suasana yang tepat gimana? Itu tadi kita menghindari, cari waktu misalkan di pagi hari, yang dini hari setelah tahajud terus belajar gitu. Terus atau mungkin belajarnya setelah salat maghrib gitu. Atau nanti belajarnya kalau di sekolah itu kan harus online terus. Setelah itu kalian juga harus bisa komunikasi dengan orang di rumah, misalkan dengan bapak ibu kalian atau adik-adik kalian, kalian kan kalau ini loh saya tuh punya jadwal di sekolah harus belajar di jam segini sampai jam segini, mohon jangan diganggu kayak gitu. Terus yang keenam, yang terakhir yaitu adalah belajar bersama teman. Nah, belajar bersama teman ini di masa pandemi ini berarti kalian harus secara daring juga. Misalkan kalian juga menggunakan media-media yang ada dan menggunakan alat komunikasi yang ada. Misalkan kalian bisa WA-an, terus video call-an, atau mungkin bisa Zoom atau sebagainya. Nah, semoga apa yang Ibu Indri sampaikan dapat memotivasi kalian untuk tetap belajar di rumah untuk mencapai cita-cita kalian. Mungkin dari Bu Indri cukup sekian. Apabila banyak kata yang salah mohon dimaafkan, dan pesan Bu Indri satu lagi, tetap jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada, dan tetap semangat belajar. Dari Bu Indri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.